3-0. Itulah setidaknya gambaran skor sementara pertarungan antara mantan presiden atau presiden RI ke-7 dengan presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Ya, sebenarnya kita yang berbahagia. Akhirnya terkait dengan polemik Aceh melawan Sumatera Utara ini, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan mengembalikan kepemilikan Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan ke pangkuan pemerintah Provinsi Aceh. Keputusan Presiden Prabowo ini sekaligus menganulir keputusan Menteri titipan Pak Jokowi, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang sebelumnya memberikan 4 pulau tersebut ke Sumatera Utara, yang gubernurnya adalah Bobi Nasution, menantu Pak Jokowi. Ya, sebelumnya memang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan surat keputusan nomor 300.2.2 strip 2138 tahun 2025 tentang pemberian pemutakhiran kode serta data wilayah administratif pemerintahan dan pulau. Surat itu yang kemudian menjadi dasar Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dengan bahagia dan menerima dengan penuh keikhlasan mengaku siap mengelola 4 pulau yang memiliki potensi atau memiliki kandungan minyak bumi dan gas. Bobi yang menantu Jokowi itu mengaku tidak pernah mencaplok 4 pulau yang sebelumnya secara administratif adalah milik Aceh tersebut. Sehingga ketika Kemendagri mengeluarkan atau menerbitkan surat keputusan itu, buru-buru ia berkunjung ke Aceh, bersilaturahmi ke Gubernur Aceh Musakir Manaf atau Mu'alim, dalam rangka apa? Menawarkan kerjasama pengelolaan Aceh. Ya, kemudian menjadi persoalan karena menjadi polemik. Nyaris semua pihak menyampaikan dukungannya kepada Aceh, termasuk Pak Yusuf Kala yang pernah mengawal proses perdamaian antara Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia. Keputusan Presiden Prabowo itu sekaligus menjadi janji presiden untuk menyelesaikan persoalan ini secara cepat. Ya, meskipun keputusan itu diambil presiden tidak secara langsung atau proses penyampaiannya ke publik tidak dilakukan langsung oleh presiden, tetapi disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi, kantor kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa 17 Juni 2025. Kata Mensesnek ini, berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki, mengambil keputusan ke-4 pulau tersebut adalah masuk ke wilayah administratif pemerintah Provinsi Aceh. Ya, hal itu disampaikan Mensesnek
sekaligus menjadi simbolisasi dari keputusan Presiden Prabowo Subianto. Saat itu memang Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melangsungkan pertemuan di Istana Kepresidenan ketika Presiden Prabowo dalam perjalanan menuju Rusia. Nah, yang perlu kita cermati adalah sebetulnya bukan kali ini saja Presiden Prabowo Subianto menganulir beberapa keputusan-keputusan yang diputuskan oleh menterinya, terutama menteri-menteri yang ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya atau dengan presiden sebelumnya, Bapak Joko Widodo. Sebelumnya, misalnya begini nih, sebelumnya Presiden Prabowo juga menganulir mutasi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gabilhan, Letjen TNI Kunto Adiwibowo yang dimutasi menjadi staf khusus Kepala TNI Angkatan Darat. Letjen Kunto yang belum lama menjabat sebagai Pangko Gabilhan itu dimutasi oleh Panglima TNI Agus Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, setelah ayahnya mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno bersuara mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Nah, simbolisasi pertarungan antara Presiden RI ke-7 dengan Presiden RI ke-8 ini memang terus bermunculan dalam beberapa waktu terakhir. Kalau di negara kita ya hitungannya mungkin sekitar ya ada 3-0 lah skornya sekarang. Menang Presiden RI ke-8. Pertarungan ini yang kemudian memunculkan istilah-istilah. Bahkan terakhir publik menyematkan kubu Presiden RI ke-7 beserta dengan jajarannya, beserta dengan followernya yang sekarang masih berada di wilayah kekuasaan di bawah kementerian dengan sebutan geng Solo. Lalu sampai kapan buka-bukaan ini akan terjadi? Ataukah kemudian sekarang kita buka-buka semuanya? Sebenarnya mari kita siapkan tikar, kita gelar di pos-pos ronda, kita siapkan kopi dan camilannya menonton drama dan pertunjukan pertarungan kedua tokoh ini berikutnya. Saya Abbas Effendi, salam Naragita.